diskusi-diskusi sebenarnya seperti ini, apalagi mengenai Saraswati yang kita bahas saat ini itu sangat penting diulas secara lebih lanjut. Tentunya dengan sistem obrolan yang santai kan kita mulai ya. Sambil ngopi. Sambil ngopi ya. Sambil ngopi nih ya. Udah. Ayo lihat ngopi ya. Ya, sehingga kita bisa mengekang, sehingga kita bisa mengendalikan tali kekang, sehingga kuda-kuda indria kita itu bisa terarah ke arah yang baik, ya. Dan ke jurang dulu, dan nomplok, remok, sehingga ada pada jalan yang kita tentukan, jalan baik yang jadinya kita semua kehidupan itu terarah ilmu pengetahuan tersebut. Ya. Brahma memiliki sampun kinten diimbangi dengan pengetahuan ini Dewi Saraswati saktinya. Setelah kita mengetahui salah satu konsep, kalau ngubah apa diimbangi dengan pengetahuan ini harus sinergi. Benar. Lebih lagi yang memaknai Saraswati itu tidak cukup hanya pelajar, akan tapi semua orang, semua kalangan umur, segala latar belakang profesi wajib memaknai secara dinamis mengenai Saraswati itu sendiri. Kemudian secara statisnya silahkan berritual sesuai dengan agam-agam desa adat masing-masing mengenai perayaan Saraswati. Kita paling tidak ada tahapan ataupun pengetahuan dari orang tua yang sing rago nih malu mau deng makaman maluin di merajaan di sanggah di jaja benar nih jani ada Saraswati cening ke sekolah dekat di sekolah das budal aturan di merajaan itu contohin malu kan itu bagian dari ilmu juga. Oke, saya kira Om Swastiastu. Semeton bertemu lagi dengan saya di Turahagung Mayudi Channel, tentunya dengan konten yang bernuansa seni, adat dan budaya keagamaan Hindu di Bali. Hari ini saya berada di lapangan Washington DC, lapangan Alit Saputra sebenarnya namanya, cuman ya lebih dikenal oleh masyarakat Tabanan adalah lapangan DC alias Dangin Cari. Dan hari ini saya akan mengajak semeton semuanya untuk mengulik, mengupas tentang hakikat dari Hari Suci Saraswati, tentunya dengan narasumber yang akan kita minta edukasi info terkait Hari Suci Saraswati dan siapa beliau-beliau ini. Mari kita perkenalkan bersama. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Danu Tirta beli Wayan Tambo. Nama lengkap beliau-beliau ini nantinya agar beliau sendiri yang menyapa semeton muda milenial maupun Gen Z di Bali maupun di Nusantara. Baik, langsung saja. Cari itu cari ada pikir kan Dangin Cari. Daun ya, Dangin cari, daun cari gitu. Oke, Danu silakan. Baik, semua turah Om Swastiastu, generasi milenial Hindu dimanapun berada. Jadi sangat senang sekali dalam kesempatan ini Tiang bisa berbagi, berbagi informasi, berbagi wawasan, berbagi sedikit pengetahuan mungkin terhadap generasi milenial Hindu mengenai Saraswati. Kan kena dorah sekali topi bau. Jadi di bawah nuansa pohon yang sangat sejuk nih. Ya benar-benar. Ya, jadi pikiran saya juga sejuk nih berbagi. Jadi terkait dengan Saraswati, kalau kita sudah berbicara Saraswati Turah, pasti yang terbesit dalam pikiran kita itu adalah ya pikiran itu. Ya benar. Karena Saraswati identik dengan pengetahuan, kan? Kalau pengetahuan sudah pasti muara pokoknya dia adalah di otak itu sendiri, di pikiran itu sendiri. Iya, benar. Oleh sebab itu, diskusi-diskusi sebenarnya seperti ini, apalagi mengenai Saraswati yang kita bahas saat ini itu sangat penting diulas secara lebih lanjut. Tentunya dengan sistem obrolan yang santai kan kita mulai ya. Sambil ngopi. Sambil ngopi ya. Sambil ngopi nih ya. Ayo lihat ngopi ya. Ya, sambil ngopi Turah ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Saraswati ini sebagaimana yang Tiang katakan tadi, jadi yang mengenai itu adalah pikiran. Karena pikiran adalah muara atau tempat berkembangnya pengetahuan itu sendiri. Akan tetapi, semasih manusia itu bisa berpikir, maka selama itu pula masalah hidup ini ada. Jadi, sekancan pikopot ring sejroning urip, sekancan pikopot ring sejroning jagat, medu rikalaning manusia punika kari medue hidup.
Oke, manusia dikatakan sebagai makhluk yang bisa berpikir, tapi semasih manusia berpikir itu, maka selama itu pula potensi masalah akan ada di dunia ini, dalam kehidupan ini. Makanya seorang filosof Descartes ini, agak canggih nih kita, itu mengatakan bahwa selama aku berpikir, maka aku ada. Jadi selama kita berpikir, kita itu akan bereksistensi, kita itu akan ada. Begitu juga selama kita akan berpikir, selama itu pula masalah itu akan ada. Sekarang yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana cara meminimalisir masalah dalam hidup ini. Karena tadi dijelaskan bahwa segala bentuk realita dunia hidup kita ini bersumber dari pikiran. Maka ada yang mengatakan bahwa apapun yang kau pikirkan, maka itulah yang akan terjadi. Itu yang terjadi. Itu berarti sebegitu besarnya energi pikiran. Sekarang agar energi pikiran itu tidak meramat menjadi sebuah masalah ininya, apa yang harus kita kendalikan? Ya kan pikiran ini. Dengan apa kita mengendalikan pikiran? Dengan apa kita membijaksani pikiran? Dengan apa kita menjernihkan pikiran ini? Ya dengan pengetahuan itu sendiri. Maka disinilah sejatinya kalau kita mengulik Saraswati itu, sejatinya kita sedang mengulik eksistensi daripada keutamaan yang sejati. Apa keutamaan yang sejati itu adalah ilmu pengetahuan. Agar pikiran ini terkendali. Pangnawang A, I, U, E, O. Pangnawang tulis, pangnawang benah belis. Sehingga pikiran kita ini terkoneksi, kemudian terarahkan dengan baik. Tidak mengarah atau memikirkan hal yang buruk-buruk. Benar. Duaning, seperti yang Tiang katakan tadi, Turah, apapun yang kau pikirkan itulah yang akan terjadi. Jadi jelek pikirannya, maka jelek yang terjadi. Luang pikirannya, luang terjadi. Untuk mewujudkan pikiran yang bagus, untuk mewujudkan realita hidup yang bagus, maka kita perlu ilmu pengetahuan sebagai pertimbangannya. Makanya disinilah esensi pokok sebenarnya daripada Saraswati itu sendiri. Nah, kalau Tiang, senang juga membaca-baca mengenai sastra Hindu dan Ketan Turah. Benar. Jadi dalam kata Upanishad, kehidupan ini itu ibarat sebuah kereta. Itu dalam kata Upanishad tercantum. Jadi kereta itu komponennya ada kuda, ada tali kekangnya, tali yang menghubungkan supir dengan kudanya. Ada supirnya dan ada penumpangnya. Kudanya inilah ibaratkan indria kita. Tali kekang itu diibaratkan adalah pikiran kita. Kemudian kusir itu adalah budi, mental kita. Dan penumpangnya adalah atman di dalam diri. Jadi sekarang bagaimana cara mengendalikan indria yang liar ini? Ya tentunya yang harus dikendalikan itu apa? Kan tali kekangnya, pikiran itu. Oleh sebab itulah sang budi, mental ini, kan kita yang membawa mental budi ini harus memang diimbangi dengan pengetahuan, sehingga kita bisa mengekang, sehingga kita bisa mengendalikan tali kekang, sehingga kuda-kuda indria kita itu bisa terarah ke arah yang baik, dan ke jurang, dan nomplok, remok, sehingga ada pada jalan yang kita tentukan, jalan baik yang jadinya kita semua kehidupan itu terarah pengetahuan tersebut. Ya, Napi Wastana berusaha untuk mewujudkan hal baik itu cara nak ngurit turah, yang turah nawang nak ngurit itu artinya menyemai benih padi. Begitu pula terkait dengan bagaimana kita menumbuhkan pengetahuan dalam diri. Jadi pengetahuan itu ibarat benih-benih padi yang kalau tadi padi ini kan, nak ngurit ini kan apa ya? Kemudian ngurit dan ngarit len. Kemudian sawah ini ke pikiran kita. Jadi ilmu pengetahuan itu, jadi benih-benih padi itu akan mampu menjadi benih yang baik, benih yang rata, baik kehidupannya, baik pertumbuhannya apabila sawah yang akan menjadi tempat menanam itu baik. Sawah yang menjadi tempat menanam itu baik. Makanya apa? Perbaikilah sawah itu, perbaikilah pikiran itu, maka benih-benih padi juga akan tumbuh dengan baik. Benih-benih ilmu pengetahuan juga akan tumbuh dengan baik. Seperti yang dikatakan bibit, bebet, bobot, menentukan sesuatu juga pada hasilnya ini. Jadi kesimpulannya disinilah kita perlunya menilik lebih jauh, kemudian memaknai lebih jauh mengenai Saraswati itu sebagai turunnya ilmu pengetahuan. Kurang lebih luar biasa Semeton. Padahal yang hanya ingin pertama kali memperkenalkan beliau. Kenapa beliau sangat bersemangat? Karena memang dari segi keilmuan, secara akademis beliau niki tahun lalu ya, doktornya. Beliau niki sih seorang doktor muda yang memang mengabdikan ilmunya di Kementerian Agama sebagai penyuluh agama Hindu. Dan mungkin untuk
Blian Tambo juga, beliau juga seorang penyuluh dan beliau koordinator penyuluh di Kementerian Agama dan Pertabanan. Siapa tahu ada sharing yang lain terkait Saraswati. Sambil ngopi-ngopi Pak Yan. Kalau tadi Danu Tirta telah menyegarkan hati kita dengan air danunya yang menjadi tirta, disejukkan oleh pohon, dan sekarang kita berobat agar sehat. Tambo dengan Pak Wayan Tambo. Ngiring wedang sambil nge. Aris beli Wayan. Topik yang kita bicarakan terkait Saraswati dan kebetulan dengan Saraswati. Mengenai Saraswati itu kan silih sumil. Hari suci, hari yang dipercaya, diyakini kesuciannya. Dadosnya ini hari Saraswati ini kan salah satu dewi yang utama dari Trimurti. Yang ngerasa yang di Saraswati ini kan sakti dari Dewa Brahma. Benten Dewi Sri, Benten Dewi Durga, dan punika ya. Yang Dewi Saraswati kan iwawu ada danu sampun. Terus Dewi ilmu pengetahuan kan ya. Yang Dewa Brahma itu kan penciptaan itu. Penciptaan. Jadosnya nyane yen rahen tetuaknya punapi saat ada penciptaan Mangdojo, di ciptaan itu ada pengetahuan. Setiap ciptaan supaya diimbangi dengan pengetahuan. Kok mawinan kok bisa Dewi Saraswati sakti dari Dewa Brahma seperti itu. Nah, yang mangdo makin niki keadaan masyarakat makin niki serba kritis menukik ring masyarakat. Mangdo aja punapi dicang selaku penyuluh sekali diatur yang wau mengedukasi masyarakat itu saya punika ya. Jagat makin miris-miris ampuro makin akeh UMKM. UMKM dari yang terkecil lah raos sampun tegah-tegah. Pemerintah makin mangdojo meningkat ekonominya wenten program KUR. Jadinya dari segi penciptaan masyarakat itu makin tertarik untuk memulai usaha. Nah, ini dah pentingnya supaya setiap usaha itu dibekali dengan pengetahuan. Akeh iwawut yang boleh ngotos dan teman memiliki ide sampun kentan di usaha peternak, di usaha apapun itu. Beliau tadi menyampaikan ngubuh bebek dengan tanpa adanya pengetahuan didalami dulu kengken teori secara teori ilmunya. Contoh yang lain jangankan di semua segi kehidupan kita di home industry salah satu. Mangdojo sekali tujuan pemerintah Mangdojo pendapatan masyarakat meningkat dengan ya. Mangdo mencapai kemakmuran peniki dirangsang dengan adanya KUR. Ilepis bo mulai maro tepuk di channel si A ulian ngubuh sampi sugih ngelah kedeng lah itu rago milu numutan ilepis tanpa diimbangi dengan pengetahuan ini raplung bangkrut mangdo enten. Nah akeh fenomena mancen mangdojo rago niki sayang diimbangi ngelah ide kreatif menciptakan betul di Saraswati itu diimbang Brahma demun iki sampun kenten diimbangi dengan pengetahuan ini di Saraswati iki saktinya setelah kita mengetahui salah satu konsep kalau ngubuh apa diimbangi dengan pengetahuan ini harus sinergi ya benar kenten benar coba kita mungkin di media sosial pemanfaatan KUR salah satunya yang paling getol masyarakat. Banyak yang sudah sukses, mungkin banyak yang tidak sukses bahkan nyaris bangkrut. Tapi hakikatnya seperti pasti Saraswati itu itulah salah satunya. Makanya Dewi Saraswati itu kan sakti dari Dewa Brahma. Di samping kalau pengertian Saraswati, nah ampun akeh nah uning bentuk ring sastra, bentuk ring kesatuan tafsir,
artinya mengalir, memiliki pemikiran mengalir, sifat mengalir. Kinten pengertian Saraswati secara umum. Baik, untuk semua belian Tambo, Danu Tirta juga niki semeton seperti apa yang dikatakan oleh beliau-beliau ini, bahwasannya penting sekali ilmu pengetahuan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, skala kehidupan sosial kita untuk menuntun kita ke jalan yang baik ataupun benar. Membahas isu-isu sosial terkait Hari Suci Saraswati. Banyak sekali yang kita lihat kalangan orang tua ataupun oknum yang mungkin di lapangan yang tiang lihat hanya mementingkan kepada seorang pelajar untuk merayakan atau mengisi Saraswati, Hari Suci Saraswati tersebut. Bagaimana menurut Danu tentang itu? Kalau menurut yang pribadi lah, itu kan namanya fenomena sosial tuh. Betul. Ilmu pengetahuan itu identik memang dengan belajar. Siapa yang lebih banyak belajar dalam hidup ini, sejatinya kita semua dalam proses belajar dalam hidup ini. Akan tetapi yang lebih belajar secara formal dan akademik kan belajar. Sehingga wajar apabila muncul bahwa yang harus melaksanakan ritual atau upacara Saraswati itu adalah kalangan terpelajar. Sebenarnya kalau bisa diluruskan itu harus diluruskan. Karena esensi daripada manusia ini adalah semuanya dalam proses belajar. Makanya sepanjang hayat kita dikatakan belajar. Belajar itu bayan. Sanunurip patut belajar. Karena kalau kita menggali ilmu pengetahuan itu ibarat kadi ke tengah yang warna, semakin ke dalam, semakin gali pengetahuan itu semakin banyak yang akan tidak kita tahu. Jadi untuk menggali pengetahuan itu tidak cukup hanya sebenarnya secara akademik saja. Jadi banyak hal-hal lain yang perlu kita lakukan untuk mempertahankan ilmu pengetahuan dalam diri kita, dalam pikiran kita. Jadi seharusnya yang merayakan Saraswati itu, lebih lagi yang memaknai Saraswati itu tidak cukup hanya pelajar. Akan tapi semua orang, semua kalangan umur, segala latar belakang profesi wajib memaknai secara dinamis mengenai Saraswati itu sendiri. Kemudian secara statisnya silahkan berritual sesuai dengan agam-agam desa adat masing-masing mengenai perayaan Saraswati. Karena mengapa demikian? Karena yang namanya Saraswati atau ilmu pengetahuan itu tidak hanya didapatkan dari sisi berguru. Kita Pak Yan, kalau murid mungkin berguru dia di sekolah. Betul. Oleh sebab itu, mungkin Pak Yan sering juga mengatakan ada 3 jalan mendapatkan ilmu pengetahuan. Ada sastrata, ada gurutah memang, dan ada swatah. Jadi sastrata itu dengan membaca buku, membaca sastra agama. Kemudian gurutah dengan berguru sebagaimana yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Kemudian swatah yang disebut oleh Pak Yan tadi itu kan dalam bentuk pengalaman. Jadi dari pengalaman pun kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Sama seperti wawancara ini. Yang mendapatkan ilmu dari Danu, Pak Yan juga mendapatkan ilmu dari dia atau sebaliknya. Sinergitas ini kan pengalaman yang mendapatkan. Makanya ilmu pengetahuan itu sangat penting sejatinya, tidak hanya bagi pelajar akan tapi bagi semua orang. Kenapa demikian? Karena dalam niti sastra ada yang menyebutkan bahwa Widya Sastra Sudharma Dipa Nikanang Tribuana, yang artinya adalah dengan mempelajari sastra Weda, ilmu-ilmu pengetahuan yang terdapat dalam sastra itu sebenarnya mencerahi 3 dunia ini. Kalau Hindu kan mempercayai 3 lapisan dunia, Bur, Wah, Swah, ini secara universal kan. Bintang dan bulan dikatakan hanya memberikan sinar ketika malam hari. Matahari memberikan sinar terhadap alam ini. Ada siang mantan kan karena akan tetapi Widya Sastra atau pengetahuan itu memberikan sinar kepada 3 dunia ini. Jadi baik dunia kita sekarang ini maupun dunia secara universal ini tercerahkan dengan widya atau pengetahuan itu Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan baik pelajar maupun masyarakat umum, yang pertama itu ada kemanfaatan akademik yang akan didapatkan dari secara edukasi formal. Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan yang melekat dalam otak kita, yang melekat dalam pikiran kita, setidaknya bisa raga berpikir kritis kita nanti. Apa tuh? Kemudian itu, engken carane, engken dadene. Nah itu berpikir secara filsafat akademik kita mengulang gitu ya. Nah kemudian ketika kita sudah mampu berpikir kritis, setidaknya kita lebih bisa untuk memecahkan masalah. Karena keutamaan video, keutamaan ilmu pengetahuan memecahkan masalah, walaupun dengan pikiran datang masalah, sekarang bagaimana mulai pikiran juga untuk bisa menyelesaikan atau memecahkan masalah itu sendiri. Kemudian belum lagi secara sosial, pendidikan itu atau ilmu pengetahuan itu
itu akan menjadi bekal untuk bagaimana seseorang membangun jejaring dari kecil. Masuk kuliah dini, milu diskusi dini, menambah ilmu pengetahuan, sehingga secara otomatis jejaring itu akan muncul. Jadi jaring sosial itu akan muncul kan. Yang kemudian juga akan meningkatkan kualitas sosial seseorang di dalam berinteraksi dengan orang lain. Kalau orang berilmu, orang tidak berilmu pasti berbeda. Penerimaan dalam lingkungan sosial kan berbeda. Walaupun ada pendiam, ada yang memang bahasa Bali demen ngomong gitu. Itu penerimaan sosial di lingkungan terhadap orang-orang yang memang peduli terhadap ilmu atau berilmu itu memang beda jadinya. Menjadi sebuah penilaian di masyarakat. Kemudian nanti ilmu pengetahuan itu juga akan menjadi cikal bakal bagaimana kita mensejahterakan diri secara perspektif ekonomi. Betul apa yang katakan Pak Yan tadi. Jadi berdasarkan pengalaman pun orang itu bisa kaya gitu. Walaupun sih masuk kan, tapi sering ya barang berdagang. Cara ngalih batik ini, cara ngalih batik ini, cara ngeman barang nih dini, dia tidak masuk. Tapi dari pengalamannya dia bisa melebihi orang yang serius belajar dalam murid itu. Makanya mereka lebih pintar menuntut uang. Makanya ada yang mengatakan begini tuh, ilmu pengetahuan yang didapat dari pengalaman itu lebih baik daripada ilmu pengetahuan yang didapat bongkar macam buku. Experience. Karena tulisan buku itu pun juga berdasarkan pengalaman yang didapatkan dari penelitian kan begitu. Makanya yang pernah diberikan wejangan oleh guru saya, lebih baik belajar renang dengan terjun langsung ke kolam renang daripada belajar renang dengan membaca 1000 buku renang. Lebih baik, lebih baik terjun langsung ke kolam renang. Kenapa? Kita akan tahu, kalau begini situasi airnya, maka pola renang tubuh kita harus begini. Betul kata Turah tadi, buku itu pun didapat disarikan dari pengalaman. Nah, oleh sebab itu yang tekankan di sini, mari maknai Saraswati sesuai dengan kemampuan pribadi, dalam arti tang saja jangan hidang meningkatkan ilmu pengetahuan dalam diri, baik di tingkat pelajar, anak-anak, dewasa, apalagi belingsir. Tetap harus belajar, walaupun katanya lingsir nih kena puntul. Tetap nung hidang masih nyangihin gitu. Sepuntul-puntul tio selalu bersange. Nung hidang tajam dan kira. Paling tidak ada tahapan ataupun pengetahuan dari orang tua yang sing rago nih malu mau deng makaman maluin di merajaan disanggah dijajah benar nih jani ada Saraswati cening ke sekolah, dekat di sekolah, tas budal, aturan di merajaan itu contohin malu, kan itu bagian dari ilmu juga. Saya kira begitu adalah. Jadi tidak harus hanya pelajar, semua masyarakat harus mungkin dalam ruang statis harus merayakan Saraswati dengan seikhlasnya. Tapi lebih penting bagaimana dalam ruang dinamis maknai Saraswati dan aplikasikan Saraswati sebagai ilmu pengetahuan itu dalam diri itu yang sendiri luar biasa. Seperti mendapatkan kuliah bersama beliau Pak Doktor muda nih. Bagaimana untuk biaya kuliah gratis dan semuanya tentu juga tercerahkan. Kita mengambil isu-isu sosial. Kalau untuk pelaksanaannya kan yang rasa semua umat Hindu dari kecil sampai ke tua udah terbiasa membanten dan lain-lain. Bagaimana Pak Yan? Di tiang melih gede, akeh pun budar keng gedanu. In malih sekian ini ilmu pengetahuan. Tengin bahasa teng kena yen agama yang cerah dijuk maksud itu. Yen benah nganggo membunuh. Yen belih ben manggo ngangen. Betul. Nah, jadinya tidak mungkin ada merugikan kita sendiri bahkan orang lain itu akan wenten islah ini ke mangdojo satwiko niko mulia baik digunakan dan menurut yang jadinya ilmu pengetahuan itu penapian untuk studi pudar wabu sumernya niko ulian yo aja guruta dengan tadi sastra tabun kenten swata. Nah di samping niku kan wenten ring ajaran agama wenten ring permanu, agama permanu, tadiakso dan lain sebagainya. Sebelum kenten wenten masih niki poinnya. Di benang penerap nih Mang Dojo niki manut ring deso halo patro tempat situasional pada situasi Mang Dojo nuju regong lah pengetahuan dengan dan ya. Betul.
pelih ngejang. Ya. Atau itu yang bisa dikatakan konsep keyword dengan ya, keyword dengan itu. Padahal ilmu itu satu, ilmu itu baik, tapi kadang pengaplikasiannya itu. Niki penapian tuh artinya satwiko niki mangdo nyujo desane ke bawah satwiko utama mulia niki mangdo je ilmu pengetahuan itu bermanfaat ya bagi diri sendiri, orang lain, demi keumatan, kemaslahatan manusia, kenten, kenten poinnya niki penapian tuh, gimana pun caranya biar mangdo je ilmu pengetahuan itu tidak merugikan, kenten, betul. Nah, hirago napi malih titiang ring penyuluh. Nah, napi malih di bawah garda terdepan di masyarakat. Malih ilmu pengetahuan artinya pembenaran akeh. Akeh sekali. Nah, termaning niki pun niki raga muduwe weko bibeko jenano memilah dan memilih niki pun besok kalau patrol sama wacara niki rago harus pintar-pintar. Mangdo nyana rago sing bisa nganutin nyen nah niko mewah di tangan. Betul. Kenda mandan urang. Ya, nggih. Baik kebetulan begitulah sharing ungkapan dari beliau-beliau narasumber ini. Dan mungkin apa yang menjadi pertanyaan ataupun ada pembenaran kembali bisa ditulis di kolom komentar nantinya. Danu, mungkin sedikit ya betul. Sebelum ditutup nih, saya ingin berpesan, kapanpun generasi milenial dan seluruh umat Hindu Sedharma memiliki ilmu pengetahuan, jadilah mejenana. Mejenana yang harus artinya menggunakan ilmu pengetahuan dan kepandaian itu dengan seimbang dan harmonis. Sampunang dan terus ngeguna yang ring sabtu timira guna itu artinya mabuk pengetahuan, nangon pengetahuan melong timpal. Ya itu saja kalangon melong timpal. Itu tidak boleh. Jadi tiang memiliki kesan bahwa perayaan hari suci ini adalah sebagai berata. Bagaimana kita merenungi bahwa betapa mulianya ilmu pengetahuan itu dalam hidup. Nah, itu kesan tiang. Kemudian pesan tiang khususnya bagi generasi muda niki yang kadi Bali sedang cara muncul ambang nih bayan, sedang mangan. Mari manfaatkan masa muda ini jadi dharma upasama namanya. Bagaimana kewajiban-kewajiban ketika kita muda itu setidaknya diarahkan untuk disiplin menuntut ilmu pengetahuan. Mari disiplinkan diri untuk menuntut ilmu pengetahuan. Manu sedang masuk, sekenang masuk. Uling jumah aku masuk ke di sekolah ternyata setor muka 5 menit. Maknai Saraswati dan bagi titiang. Kemudian semoga ketika sudah serius mendalami ilmu pengetahuan, dumugi jauh benah kadi pebesan iti sastra punika berguna. Jadi ilmu pengetahuan itu berguna, mampu mencapai 3 dunia ini. Jadi ilmu pengetahuan akan menjadi jembatan kita lahir, mengisi hidup, terlebih lagi mengumpulkan karma-karma baik menuju Sang Pencipta kembali. Baik, terima kasih teman-teman dimanapun berada, dan apa yang menjadi pembicaraan hari ini kurang lebihnya kita sharing kurangnya dimaafkan, lebihnya tolong disimpan dengan baik-baik karena pembelajaran kita dalam kehidupan sosial di masyarakat. Dan sebelum kita tutup, jangan lupa teman-teman untuk klik like, komen, dan subscribe di channel ini agar kita selalu bisa berteman, berinteraksi, dan selalu berbagi informasi terkait seni, adat, dan budaya keagamaan Hindu di Bali. Selamat merayakan Hari Suci Saraswati pada umat Sedharma semuanya. Kita tutup dengan sama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.